Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Husnul Utami dari kelas D dengan PM 231705130. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait kuis AI di mana disuruh mencari sebuah studi kasus tentang sistem pakar yang menggunakan metode backward chaining. Baik. Nah, di sini saya mengambil studi kasus sistem pakar terkait deteksi potensi pembobolan rumah menggunakan backward chaining. Oke, langsung saja untuk pendahuluannya. Jadi untuk pendahuluan atau latar belakang dari studi kasus yang saya ambil ini, yaitu studi kasus ini diambil terkait sistem pakar yang dirancang untuk mendeteksi potensi pembobolan rumah berdasarkan gejala-gejala seperti suara yang mencurigakan yang terdapat di rumah tersebut, kemudian ada alarm berbunyi, kemudian ada pintu rumah terbuka secara paksa, dan tidak ada pemilik rumah atau rumah tersebut kosong, tidak ada pemiliknya. Nah, kemudian untuk studi kasus ini di sini saya menggunakan metode backward chaining karena saya NPM saya genap. Jadi metode backward chaining itu yaitu memulai dari kesimpulan yang ingin kita ketahui. Misalnya pada studi kasus ini itu kesimpulan yang mau kita ambil yaitu terjadi pembobolan rumah, di mana si metode ini akan menelusuri ke belakang apakah kondisi dan fakta yang ada mendukung dengan kesimpulan yang ditentukan. Simpelnya begini, jadi metode backward chaining ini yaitu metode yang menentukan tujuan atau kesimpulannya terlebih dahulu yang ingin dia capai. Kemudian dia mencari fakta-fakta atau aturan yang bisa membuktikan tujuan ataupun kesimpulannya itu sendiri. Jadi uh, apa singkatnya itu dia mengambil kesimpulan atau tujuan terlebih dahulu, kemudian mencari ke belakangnya terkait fakta ataupun aturan yang akan membuktikan si tujuan itu tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk fakta awal yang diketahui sistem itu yang pertama itu ada alarm rumah berbunyi, kemudian rumah dalam keadaan kosong, kemudian terdengar suara mencurigakan, keempat pintu rumah terbuka, dan yang terakhir itu ada CCTV merekam pergerakan sekitarnya yang mencurigakan. Jadi ini fakta awal yang akan diketahui oleh sistem apabila terjadi pembobolan rumah. Oke, lanjut. Nah, di sini saya terdapat 6 aturan if then untuk studi kasus ini. Yang pertama itu ada if alarm berbunyi and tidak ada penghuni rumah, maka outputnya itu potensi akan terjadi gangguan keamanan. Kemudian yang kedua, if suara mencurigakan dan terdengar dan terdengar dan pintu depan rumah terbuka, outputnya then itu akan seorang itu akan masuk tanpa izin. Kemudian yang ketiga, if kamera menangkap pergerakan mencurigakan dan ada aktivitas tidak wajar. Kemudian yang keempat, if gangguan keamanan dan aktivitas tidak wajar, itu ada dua nih, gangguan keamanan dan aktivitas tidak wajar, potensi peringatan keamanan. Kemudian kelima, if seseorang masuk tanpa izin dan potensi peringatan keamanan, maka outputnya itu akan berupa potensi pembobolan rumah. Dan yang terakhir, jika potensi pembobolan rumah dan sistem mengeluarkan sinyal bahaya dan menghubungi pemilik serta keamanan. Oke, langsung ke proses chaining. Oke, seperti kita ketahui bahwa tujuan akhir dari studi kasus atau kesimpulan akhir yang mau kita ambil dari studi kasus ini yaitu mengetahui apakah terjadi pembobolan rumah. Nah, di mana untuk mengetahui terjadi pembobolan rumah ini, itu sistem akan memulai hipotesis atau penelitian ke belakang terkait terjadi pembobolan rumah yang berada pada aturan 5 dan 6. Kita cek di aturan 5 dan 6. Kita cek if seseorang masuk tanpa izin dan potensi peringatan keamanan, outputnya potensi pembobolan rumah. Jadi ini dari output dari aturan 5. Oke, lalu sistem akan mengecek kondisi apa yang harus benar supaya si penelitian ini, si kayak hipotesis ini itu benar. Sistem akan mengecek kembali ke aturan 5. Dicek, nah, nih aturan 5 itu ada dua ketentuan untuk menghasilkan output berupa potensi pembobolan rumah, yaitu jika seseorang masuk tanpa izin dan potensi peringatan keamanan. Ini kan tanpa izin dan keamanan. Nah, untuk output ini seseorang masuk tanpa izin itu ada di aturan kedua. Kita cek nih aturan kedua. Nih, seseorang masuk tanpa izin jika suara mencurigakan terdengar dan pintu depan terbuka. Nah,
Suara mencurigakan terdengar, ya. Kemudian pintu depan terbuka, ya. Jadi kesimpulannya, jadi seseorang masuk tanpa izin sesuai dengan aturan pada nomor 2. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita mengecek aturan yang keempat. Nah, karena kan pada aturan kelima itu ada seorang masuk tanpa izin dan ada potensi peringatan keamanan. Nah, untuk potensi peringatan keamanan berada pada aturan keempat. Kita cek nih aturan keempat. Nah, aturan keempat outputnya itu potensi peringatan keamanan itu output ini terjadi jika gangguan keamanan dan aktivitas tidak wajar. Jadi ada dua nih, gangguan keamanan sama aktivitas tidak wajar. Nah, kita cek lagi, mengecek apakah ada gangguan keamanan. Nah, apabila terjadi gangguan keamanan, sistem akan langsung mengecek pada aturan ke-1. Kita cek nih aturan ke-1. Aturan ke-1 outputnya itu gangguan keamanan, di mana gangguan keamanan ini terjadi jika alarm berbunyi dan tidak ada penghuni rumah. Nah, tidak ada penghuni rumah. Kita cek nih. Nah, alarm berbunyi, ya. Tidak ada penghuni, ya. Jadi outputnya akan ada gangguan rumah. Benar ya. Kemudian sistem juga akan mengecek pada aturan ketiga, apakah ada aktivitas tidak wajar. Nah, kita cek nih aturan yang ketiga. Nah, ini pada aturan ketiga outputnya berupa adanya aktivitas tidak wajar apabila terjadi jika kamera menangkap pergerakan mencurigakan. Kita cek 4. Nah, kamera menangkap pergerakan mencurigakan, ya. Jadi aktivitas tidak wajar. Benar. Nah, jadi kesimpulannya karena adanya gangguan keamanan dan aktivitas tidak wajar, maka potensi yang akan dihasilkan yaitu peringatan keamanan itu benar. Kan? Untuk cek aturan keempat itu simpulannya ini benar. Setelah itu kita akan menyimpulkan terkait aturan kelima, di mana ini aturan kelima itu kan apakah ada seorang masuk tanpa izin dan apakah ada potensi peringatan keamanan. Nah, kita simpulin nih di sini. Seseorang masuk tanpa izin itu benar, potensi peringatan keamanan itu benar, ada kan. Nah, jadi outputnya maka potensi pembobolan rumah itu akan terjadi, itu benar. Kita cek nih aturan kelima. Nah, if seseorang masuk tanpa izin itu benar adanya dan potensi peringatan keamanan itu benar juga, maka outputnya atau then ini akan ada potensi pembobolan rumah. Jadi kesimpulannya benar. Nah, kemudian sistem juga akan memastikan pada hasil dari aturan kelima dengan kembali mengecek pada aturan ke-6. Nah, dia mengecek pada aturan ke-6, di mana pada aturan ke-6 ini, if potensi pembobolan rumah, then sistem akan mengeluarkan sinyal bahaya dan menghubungi serta pemilik rumah. Nah, kita ketahui bahwa aturan ke-6, jika potensi pembobolan rumah itu benar adanya, nah si sistem akan otomatis mengeluarkan sinyal bahaya dan menghubungi pemilik dan pihak keamanan sehingga tidak terjadi pembobolan rumah. Nah, ini proses chidingnya selesai pada aturan ke-6. Oke, jadi untuk kesimpulan pada studi kasus ini, nah sistem pakar ini bekerja dengan menggunakan fakta-fakta awal ataupun aturan logika untuk menelusuri kemungkinan terjadinya pembobolan rumah berdasarkan tanda-tanda yang terdeteksi atau fakta-fakta awalnya. Kemudian metode yang digunakan pada studi kasus ini yaitu backward chaining, di mana sistem itu akan memulai dari kesimpulan akhir yang ingin dia ketahui, lalu mencari fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Nah, jika semua kondisi yang diperlukan terpenuhi, maka sistem akan menyimpulkan bahwa ada potensi pembobolan rumah. Setelah itu, sistem akan segera memberikan peringatan dengan mengaktifkan alarm dan menghubungi pemilik serta keamanan agar tindakan bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan rumah. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait studi kasus dari kuis AI saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila terjadi salah kata maupun ucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.